Dahulu, sebelum Indonesia meraih kemerdekaannya, bangsa ini berada dalam kondisi yang sangat sulit. Namun pernahkah kita bertanya, bagaimana proses yang rumit dan penuh ketegangan itu akhirnya mengantarkan bangsa ini menuju ke satu momen bersejarah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kami dari kelompok 5 akan membawakan sebuah cerita sejarah mengenai proses perumusan hingga ke pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kisah ini tidak hanya mencerminkan perjuangan, tetapi juga tekad dan semangat perjuangan dari para pendiri bangsa. Untuk itu, mari kita kembali ke tahun 1945 dan simak sejarah besar ini bersama-sama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pada awal Agustus 1945, dunia berada di ambang perubahan besar. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan pertama di Hiroshima oleh Amerika Serikat dan diikuti dengan bom kedua di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945, Jepang saat itu menguasai Indonesia, berada di ambang kekalahan. Nah, alasan mengapa Rumah Laksana Maeda dipilih sebagai tempat perumusan naskah proklamasi yaitu 1. Keamanan. Rumah Laksana Maeda memiliki hak imunitas dan dijaga oleh tentara Angkatan Laut Jepang yang lebih moderat. Hal ini dianggap lebih aman dibandingkan tempat lain, terutama karena situasi di Jakarta masih dipenuhi dengan tentara Angkatan Darat Jepang yang tidak mendukung kemerdekaan. 2. Hubungan personal dan dukungan. Ahmad Soebarjo memiliki hubungan baik dengan Laksamana Maeda dan Laksamana Maeda bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Maeda memberikan izin untuk menggunakan rumahnya dan bahkan turut membantu mempersiapkan teks proklamasi. 3. Lokasi strategis. Rumah tersebut terletak di Jalan Imam Bonjol yang memudahkan akses bagi para tokoh yang terlibat dalam perumusan naskah proklamasi. Setelah peristiwa Rengas Dengklok atau peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta oleh golongan muda, akhirnya Insinyur Soekarno beserta rombongan bisa kembali ke Jakarta pada pukul 11 malam waktu Indonesia Barat
pada tanggal 16 Agustus 1945. Semula, tempat yang dituju adalah Hotel Des Indes, atau sekarang namanya adalah Hotel Duta Indonesia. Namun, pihak hotel sudah tidak menerima tamu lagi selepas jam 10 malam. Padahal pagi sebelumnya, di hotel ini telah direncanakan untuk mengadakan pertemuan PPKI, tetapi pihak Jepang melarangnya. Dengan demikian, Ahmad Subarjo pun membawa rombongan ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat. Setelah tiba di rumah Laksamana Maeda, Soekarno dan Muhammad Hatta pun diantarkan oleh Laksamana Maeda menuju ke Gunseikan, atau Kepala Pemerintahan Militer Jepang, yakni Mayor Jenderal Hoichi Yamamoto. Tetapi Gunseikan menolak untuk bertemu Soekarno dan Hatta dengan alasan karena sudah larut malam. Dengan ditemani oleh Maeda, Shigetada Nishijima, Tomigoro Yoshizumi, dan Miyoshi sebagai penerjemah, mereka pun menemui Somu Bucho atau Kepala Departemen Umum Pemerintahan Militer Jepang, yakni Mayor Jenderal Otoshi Nishimura. Tujuannya untuk menjajaki sikapnya terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada pertemuan tersebut, tidak dicapai kata sepakat antara Soekarno-Hatta di satu pihak dengan Nishimura di lain pihak. Soekarno dan Hatta menekankan kepada Nishimura bahwa Jenderal Besar Terauchi telah menyerahkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia kepada PPKI. Tetapi Nishimura menegaskan bahwa setelah menyerah kepada sekutu, Jepang tidak lagi memiliki otoritas untuk mengubah status quo di Indonesia dan tidak dapat memenuhi kemerdekaan yang telah dijanjikan. Sampailah Soekarno-Hatta pada kesimpulan bahwa tidak ada gunanya lagi membicarakan soal kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Mereka hanya berharap bahwa pihak Jepang tidak menghalang-halangi proklamasi kemerdekaan oleh rakyat Indonesia sendiri. Setelah pertemuan dengan Nishimura itu, Soekarno dan Hatta pun kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di rumah Laksamana Maeda telah hadir beberapa anggota PPKI, para pemimpin pemuda, para pemimpin pergerakan, dan beberapa anggota Chosangi ini yang ada di Jakarta. Setelah berbicara sebentar dengan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, Laksamana Maeda pun minta diri untuk beristirahat dikarenakan sudah larut malam, dan mempersilahkan para pemimpin Indonesia untuk berunding di rumahnya. Para tokoh nasionalis pun berkumpul di rumah Laksamana Maeda. Kemudian di ruang makan Laksamana Maeda, terdapat Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan isi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo mengusulkan konsep kalimat pertama yang berbunyi "Kami rakyat Indonesia". Dengan ini menyatakan kemerdekaan kami. Kemudian diganti menjadi "Kami bangsa Indonesia". Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Soekarno menuliskan kata pernyataan proklamasi sebagai judul 3 WIB atau Waktu Indonesia Barat. Kedua, menuliskan konsep kalimat kedua yang berbunyi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang ketiga, menuliskan Jakarta 17/8/45 Wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai penutup. 3. Muhammad Hatta menggabungkan kedua kalimat di atas dan disempurnakan sehingga berbunyi seperti teks proklamasi yang kita miliki. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dalam tempo. Fakta-fakta proklamasi di Rumah Maeda, yaitu 1. Perdebatan golongan tua dan muda. Proses menuju proklamasi kemerdekaan diwarnai perdebatan antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua ingin proklamasi dilakukan secara terorganisir bersama Jepang, sedangkan golongan muda menghendaki proklamasi dilakukan dengan kekuatan sendiri lepas dari Jepang. Kedua, mesin ketik dari Angkatan Laut Jerman. Naskah asli proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik menggunakan mesin ketik milik Angkatan Laut Jerman. Karena di rumah Laksana Maeda
hanya tersedia mesin ketik dengan huruf kanji Jepang. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh B.M. Dia. Ia merupakan seorang putra yang berasal dari Aceh sebagai tokoh pers, diplomat, dan pejuang kemerdekaan. B.M. Dia mengambil dan menyimpan naskah proklamasi yang asli karena takut akan dibuang kembali. Kurang lebih menyimpang selama 46 tahun sebelum diserahkan ke Museum Arsip Nasional pada tanggal 29 Mei 1992. Siapa yang akan menandatangani teks proklamasi? 400 WIB. Soekarno mengusulkan agar semua yang hadir dalam rapat tersebut menandatangani naskah proklamasi sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Usulan Soekarno tidak disetujui para pemuda sebab sebagian besar yang hadir adalah anggota PPKI dan PPKI dianggap sebagai badan pembentukan Jepang yang tidak pantas ikut menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian Soekarno menyarankan agar teks proklamasi ditandatangani Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usulan Soekarno diterima. Naskah proklamasi yang dibacakan 17 Agustus 1945 adalah hasil ketikan Sayun Timeli. Dokumentasi proklamasi kemerdekaan RI memang sangat disembunyikan atau dilindungi secara rahasia. Salah satunya karena ancaman dari pihak Jepang dan kemudian Belanda. Faktanya, setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, situasinya masih sangat tegang. Pihak Jepang yang masih ada di Indonesia tidak sepenuhnya mendukung kemerdekaan Indonesia, meskipun mereka sebelumnya berjanji akan membantu. Karena itu, beberapa dokumentasi penting seperti naskah proklamasi asli dan salinannya, foto-foto saat proklamasi, dan film dokumentasi singkat proses proklamasi. Karena itu, beberapa dokumentasi penting seperti naskah proklamasi asli dan salinannya, foto-foto saat pembacaan proklamasi, dan film dokumentasi singkat proses proklamasi harus disimpan secara rahasia agar tidak ditemukan dan dimusnahkan oleh pihak yang menantang kemerdekaan. Salah satu tokoh yang terlibat dalam penyelamatan dokumentasi adalah Sudibyo, anggota BPUPKI, dan penjaga naskah asli proklamasi. Banyak dokumentasi penting disembunyikan untuk menjaga dari tangan musuh. Kemudian diadakan beberapa perubahan dalam teks proklamasi, yaitu 1. Kata tempoh diubah menjadi tempo. Kedua, wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Yang ketiga, tulisan di Jakarta 17/8/45 diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 45. Kemudian konsep teks proklamasi kemerdekaan diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik, kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Teks proklamasi yang di sebelah kiri adalah naskah proklamasi tulisan tangan Ir Soekarno, sedangkan yang kanan hasil ketikan Sayun Timeli. Fakta-fakta di balik penandatanganan oleh Soekarno dan Hatta. Naskah proklamasi yang diketik Sayuti Melik akhirnya ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, bukan oleh semua yang hadir di rapat. Awalnya, Soekarno mengusulkan agar semua yang hadir menandatangani. Namun, usulan ini ditolak oleh para pemuda. Naskah asli tidak ditandatangani. Naskah asli yang ditulis tangan oleh Soekarno tidak ditandatangani. Hanya naskah ketikannya saja yang ditandatangani.
ditandangi oleh Soekarno dan Hatta. Bagaimana cara penyebarannya agar seluruh rakyat Indonesia mengetahui naskah proklamasi? Naskah itu harus disebarluaskan. Nah, malam itu juga diputuskan bahwa naskah proklamasi akan dibacakan pukul 10 pagi. Soekarno mengusulkan agar naskah tersebut dibacakan di lapangan Ikada, Gambir yang telah dipersiapkan. Namun, Soekarno tidak setuju karena lapangan Ikada merupakan tempat umum yang kemungkinan bisa timbul bentrokan antara rakyat dan pasukan Jepang yang terus berpatroli. Soekarno mengusulkan agar proklamasi dibacakan di kediamannya, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Usul tersebut disetujui, maka naskah proklamasi Indonesia dibacakan bersama Hatta di tempat itu pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 WIB atau waktu Indonesia Barat. Susunan acara proklamasi kemerdekaan. Adapun 4 susunan acara proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu 1. Pembacaan pidato singkat oleh Insinyur Soekarno. 2. Pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Ketiga, pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia. 4. Kata sambutan dari Wali Kota Jakarta Suwiryo. Berita Proklamasi RI 17 Agustus 1945. Teks proklamasi telah diterima oleh Kepala Bagian Radio Domei atau Kantor Berita Jepang. Wedan B. Palanewen lalu memerintahkan F. Bush untuk menyiarkan proklamasi 3 kali berturut-turut. Dan setelah Jepang mengetahui hal tersebut, kantor berita tersebut ditutup oleh Jepang. Seluruh surat kabar di Jawa terbitan tanggal 20 Agustus 1945 memuat tentang proklamasi kemerdekaan. Harian Suara Asia menjadi koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Reaksi berbagai daerah terhadap proklamasi. Setelah teks proklamasi dipidatokan, berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah menyebar luas di Jakarta. Tetapi masih banyak daerah terpencil yang tidak mengetahui tentang hal tersebut. Akhirnya pada bulan September, berita mengenai proklamasi sudah tersebar ke daerah-daerah terpencil melalui siaran radio dan koran. Jepang mulai menyerahkan kembali kebijakan senjata pemuda Indonesia. Selain itu, pemuda Indonesia juga dapat mengambil alih stasiun kereta api, sistem tram listrik, dan juga stasiun pemancar radio, tanpa pendapat perlawanan dari Jepang. Juga terbentuk suatu generasi sastrawan yang dinamakan Angkatan 45 karena adanya semangat revolusi dalam kesenian. Pada tanggal 19 September 1945, para pemuda memprakarya diadakannya rapat raksasa pada lapangan Ikada, di mana Soekarno bersedia untuk menyampaikan pidatonya. Fakta-fakta upacara proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu 1. Upacara sederhana. Upacara pembacaan proklamasi berlangsung sangat sederhana, tanpa protokol dan tidak ada rekaman suara. Upacara ini digelar di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, sekarang Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat pada pukul 10 WIB atau waktu Indonesia Barat 17 Agustus 1945. 2. Soekarno sakit malaria. 2 jam sebelum pembacaan naskah proklamasi digelar, tepat pada pukul 8, Soekarno masih tertidur lelap di kamarnya. Kemudian Dr. Soeharto membangun untuk memberi obat dan suntikan anti malaria. 3. Mikrofon dan tiang bendera dari bambu.
Saat akan melaksanakan proklamasi, semua orang cukup sibuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan. Mr. Wilopo diperintah oleh wali kota yang bernama Suwiryo untuk mencari perlengkapan proklamasi seperti mikrofon dan juga penegas suara. Sedangkan S. Suhud diperintah oleh Sudiro untuk mencarikan tiang bendera. S. Suhud menemukan sebatang bambu, tepatnya berada di halaman belakang, kemudian dibersihkan dan diikat tali lalu dilancapkan di halaman depan rumah. 4. Bendera merah putih dijahit tangan. Bendera merah putih yang telah dijahit dari jauh hari oleh Fatmawati, istri Soekarno, dari kain pemberian Hitoshi Shimizu kepada Departemen Propaganda Jepang. 5. Pengibaran bendera. Setelah pembacaan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Latif Hendra-Niningrat dan Suhud Sastra-Kusumo. 6. Foto bersejarah. Foto peristiwa proklamasi diabadikan oleh Mendur Bersaudara. Negatif film foto tersebut disembunyikan di bawah pohon agar tidak diambil tentara Jepang. 7. Penyebaran berita proklamasi. Penyebaran berita proklamasi ke luar negeri dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh Adam Malik, CS, melalui peralatan milik kantor berita Domei atau kini Antara. 8. Momen sakral. Proklamasi kemerdekaan merupakan tonggak penting yang menandai Indonesia lepas dari penjajahan setelah dijajah selama 3,5 abad. 17 Agustus 1945 bukan hanya sebuah tanggal di dalam kalender. Ia adalah suatu wujud dari semangat, perjuangan, dan janji abadi untuk terus menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Hari itu, Indonesia menyatakan, "Kami bebas, kami bangsa yang merdeka, dan selamanya kami merupakan suatu bangsa yang berdaulat." Itulah kisah singkat tentang proses bagaimana sejarah terjadinya kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini bukan hanya sekedar teks yang dibacakan, tetapi merupakan suatu simbol bagaimana perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kebebasan. Semoga kita sebagai generasi penerus bangsa ini dapat terus menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia dengan semangat persatuan dan cinta tanah air. Terima kasih telah menonton video kami dan menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.